Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Surya Wijaya dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, jadi teman-teman, di video ini kita akan belajar matematika tentang kekongruenan pada bangun datar. Sebelumnya, jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulisnya masing-masing ya untuk mencatat hal-hal penting agar nanti tidak lupa. Yuk kita mulai. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembelajaran yaitu tentang kekongruenan pada bangun datar. Nah, apa sih itu kekongruenan? Jadi begini, kekongruenan adalah dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Untuk lebih jelasnya, di sini saya kasih contoh, ada gambar A dan juga gambar B. Akan kita analisis apakah keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, sehingga dua benda tersebut dikatakan kongruen. Jika kita lihat bahwa dua gambar ini mempunyai bentuk dan juga ukuran yang sama, yaitu bentuknya persegi panjang dan juga ukurannya, gambar A memiliki ukuran 6x4, sedangkan B 6x4 juga. Lalu, lambang kongruen adalah seperti ini. Jadi, kesimpulan dari gambar A dan juga gambar B adalah A kongruen dengan B. Kita lanjut, bagaimana jika gambarnya seperti ini ya teman-teman? Nah, apakah kedua benda ini kongruen? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena memiliki ukuran yang berbeda, akan tetapi memiliki bentuk yang sama, yaitu sama-sama persegi panjang. Karena memiliki ukuran yang berbeda, jadi gambar A dan juga gambar B tidak kongruen. Lambang tidak kongruen adalah seperti ini, tetapi ini dicoret. Kesimpulan dari gambar A dan juga gambar B adalah A tidak kongruen dengan B. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang syarat kekongruenan. Di sini, dua benda dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, memiliki sisi yang bersesuaian sama panjang dan juga sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk lebih memahami dari syarat kekongruenan, akan saya kasih pembelajaran ataupun penjelasan di slide selanjutnya. Kita simak bareng-bareng ya. Nah, jadi ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang syarat kekongruenan. Di sini saya kasih contoh, yaitu ada dua bangun datar, dua gambar bangun datar, yaitu bangun datar trapesium ABCD dengan trapesium KLMN. Akan kita analisis apakah kedua bangun datar tersebut memenuhi dua syarat kekongruenan, yaitu memiliki sisi yang bersesuaian sama panjang dan juga sudut yang bersesuaian sama besar. Jika kita lihat sekilas bahwa trapesium ABCD ini terlihat kongruen dengan KLMN jika diputar dan juga posisinya juga sama. Tapi akan kita analisis satu persatu mulai dari sisi dan juga sudut yang bersesuaian, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium KLMN. Yang pertama, akan kita analisis sisi yang bersesuaiannya itu mana aja. Yang pertama, ini adalah sisi AB sesuai dengan KL. Kenapa? Karena sisi AB ini memiliki simbol yang sama dengan KL. Lalu yang kedua, ada sisi BC bersesuaian dengan LM. BC bersesuaian dengan LM. Ini pun sama, ada simbolnya yaitu garis 1. Lalu yang ketiga, ada garis CD bersesuaian dengan MN. Garis CD bersesuaian dengan MN. Lalu yang terakhir, ada sisi DA bersesuaian dengan NK. DA bersesuaian dengan NK. Ini pun ada garis dan juga simbol yang sama. Nah, karena memiliki sama-sama sisi yang bersesuaian, oleh karena itu syarat sisi yang bersesuaian sama panjang ini dipenuhi. Lalu akan kita analisis yang kedua, yaitu sudut yang bersesuaian itu mana aja.
Nah, di sini ada sudut K bersesuaian dengan K. Sudut A, nah ini bersesuaian dengan sudut K. Lalu yang kedua ada sudut B bersesuaian dengan sudut L. Nah, ini sudut B bersesuaian dengan sudut L. Lalu yang ketiga ada sudut C bersesuaian dengan sudut M. Sudut C bersesuaian dengan sudut M. Lalu yang terakhir ada sudut D bersesuaian dengan sudut N. Nah, ini D bersesuaian dengan sudut N. Karena memiliki sudut yang bersesuaian sama besar, oleh karena itu syarat yang kedua pun dipenuhi. Lalu, karena memiliki dan juga memenuhi dua syarat dari kekongruenan, maka kita tarik kesimpulan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan KLMN. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh pembahasan soal yang pertama. Di sini kita akan menentukan mana saja bangun-bangun yang kongruen. Jika kita lihat dan juga kita pahami dengan teliti dan seksama bahwa bangun A kongruen dengan bangun D kongruen dengan bangun L. Kenapa? Karena sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Lalu yang kedua ada bangun I kongruen dengan bangun L. Nah, ini bangun I dan juga bangun L. Lalu akan kita lanjut ke contoh pembahasan soal yang kedua. Di sini diberikan ada gambar 3 buah bangun datar belah ketupat. Akan kita analisis mana saja yang kongruen. Di sini pun ada syarat, apakah mana saja yang memenuhi dua syarat berikut, yaitu sisi dan juga sudut yang bersesuaian sama besar dan juga sama panjang. Akan kita analisis yang syarat yang pertama, yaitu memiliki sisi yang bersesuaian sama panjang. Di bangun datar A memiliki panjang 5 cm, di B 5,5 cm, dan juga C 5 cm. Bahwa di bangun datar B memiliki panjang yang berbeda, yaitu 5,5 cm, sehingga ini tidak sesuai dengan syarat yang pertama. Yang sesuai dengan syarat yang pertama adalah bangun A dan juga bangun C, karena sama-sama memiliki panjang 5 cm. Lalu syarat pertama dipenuhi. Dan yang kedua, akan kita analisis apakah sudut yang bersesuaian sama besar. Perlu kita ingat bahwa total sudut persegi adalah 360 derajat. Karena belah ketupat adalah bagian dari persegi, maka dari itu memiliki total sudut 360 derajat. Lalu akan kita cari sudut seberang dari 50 derajat yang sudah diketahui. Maka sudut yang belum diketahui adalah sudut seberangnya adalah 50 derajat. Kenapa? Karena sudut yang berseberangan adalah sama, yaitu 50 derajat. Lalu di sini pun ada dua sudut yang belum diketahui. Caranya adalah karena kita sudah mengetahui dua sudut, yaitu 50 dan juga 50 derajat, dan juga jumlahnya adalah 100 derajat, maka total dari sudut 360 derajat dikurangi 100 derajat, yaitu hasilnya adalah 260 derajat. Lalu 260 derajat itu dibagi dua, yaitu 130 derajat dan juga 130 derajat. Lalu akan kita analisis bangun datar belah ketupat yang C. Di sini pun sama, sudut yang berseberangan memiliki sama besar, yaitu 130 derajat. Lalu karena 130 derajat ditambah 130 derajat adalah 260 derajat, dan juga di sini ada dua sudut yang belum diketahui adalah, maka carinya adalah 360 derajat dikurangi 260 derajat, hasilnya adalah 100 derajat. Lalu 100 derajat itu dibagi dua untuk mencari dua sudut ini, yaitu 50 derajat dan juga 50 derajat. Nah, ini adalah
Karena sudut yang bersesuaian sama-sama besar, yaitu bangun belah ketupat A dan juga bangun belah ketupat C, maka kesimpulannya adalah A kongruen dengan C. Jadi begitu teman-teman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat serta mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena saya pun masih belajar. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar walaupun dari rumah. Stay healthy, stay safe, and stay cool. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.